Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan di kesempatan pagi hari ini untuk kembali bersama-sama beribadah. Seberapa yang kita bisa kumpul di dalam rumah ibadah ini, kita boleh juga mendoakan jemaat Tuhan yang lain yang sementara beribadah di rumah. Kiranya mereka boleh melakukan itu dengan sepenuh hati, dengan keseriusan, sehingga ibadah itu yang mengandung janji menjadi berkat bagi kita semua. Hari ini tanggal 19 bulan April tahun 2020, di mana kurang lebih hampir 1 bulan ya, kita ikut bersama dengan program pemerintah untuk memerangi COVID-19, virus corona. Sebab virus ini adalah virus yang menurut ukuran medis adalah virus yang sangat mematikan. Tergantung ketahanan fisik manusia ketika dia terpapar dengan virus corona, 14 hari itu adalah waktu di mana dia harus berjuang. Kalau dia bisa bertahan dan imun tubuhnya boleh kuat untuk melawan virus corona, dia bisa pulih. Tapi kalau kondisi tubuhnya memang sedikit lemah dan punya riwayat penyakit, maka kemungkinan besar 14 hari itu adalah waktu yang singkat bagi virus corona untuk membuat manusia itu melayang nyawanya. Tetapi sampai hari ini kita boleh bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita, memberkati kita dalam segala keadaan, dalam segala kondisi kita masih kuat dan sehat. Mari sama-sama kita akan baca firman Tuhan hari ini, tidak akan lama-lama. Bahkan ya, Mazmur pasal yang kelima. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 13. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, silakan membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi hari ini yang menjadi pokok pembahasan saya terdapat pada ayat 12 dan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memegari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Pada hari Sabtu kemarin, tanggal 18, pemerintah Kabupaten Nabire bersama dengan tim penanganan dan medis soal pencegahan dan penanganan pasien virus corona itu telah memberikan informasi secara resmi. Ada 3 orang yang berstatus ODP telah berubah menjadi positif corona. Artinya apa? 1 bulan, kurang lebih 1 bulan masih bertahan pada status ODP dan PDP 1 orang. Sementara berjalannya waktu yang PDP dia negatif, bersih. Yang ODP terus bertambah. Yang menjadi persoalan yang ODP dan dia OTG, orang tanpa gejala, itu justru yang ditemukan 3 orang yang telah mengidap atau terpapar dengan virus corona dan positif. Yang menjadi persoalan adalah mereka ini waktu masih berstatus ODP tinggal di rumah, mengkarantinakan dirinya di rumah. Berarti dia berkumpul bersama dengan keluarga. Kalau dia perempuan, maka dia berkumpul bersama dengan istri dan anak-anaknya. Kalau dia laki-laki, dia berkumpul bersama istri dan anaknya. Kalau dia berkumpul bersama suami dan anak-anaknya. Kita nggak tahu apakah paparan virus corona itu mulai berkembang. Yang jelas keluarga besarnya langsung menjadi ODP. Tapi kalau sudah ternyata positif, kemungkinan besar dia bisa berubah status menjadi PDP dan
positif corona. Artinya adalah status dari penanganan virus corona Nabire telah berubah. Dulu yang tidak ada, 1 bulan yang lalu tidak ada, hanya dalam pemantauan saja. Tapi sekarang faktanya sudah ada yang positif. Kemungkinan besar dari 3 orang itu bisa bertambah kalau menurut perhitungan dari para medis terkait tentang pemaparan dari orang-orang yang bersentuhan langsung dengan yang sudah positif corona. Ini berarti menjadi satu tanda pengawasan bagi kita. Nabire kita tidak boleh anggap lagi sebagai kota yang aman dari virus corona. Nabire misalnya berubah menjadi status menjadi zona merah. Orang-orang yang tidak sadar, dia tidak punya gejala, dia tidak bersih, dia tidak batuk, ya, dia tidak demam, tapi ternyata sudah ada virus corona dalam tubuh. Nah, kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa tahu, sebab kita adalah manusia yang terbatas. Oleh sebab itu, bagaimana sikap kita adalah jaga hubungan dan jarak kita dengan orang-orang lain. Saudara-saudara, ketika sudah ada informasi pada hari Sabtu sore kemarin bahwa Nabire sudah 3 orang yang positif, terjadilah penyebaran di kota Nabire. Semua grup-grup WA, bahkan Facebook yang ada di kota Nabire ini mulai mengorbitkan itu, memaparkan itu, sampai ada data-data yang mungkin tidak valid, data-data yang mungkin tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Pusdawabnya atau BPBD atau dari Dinas Kesehatan yang ada di Kabupaten Nabire, ada nama-nama yang sudah terpapar. Ya. Sekarang orang sudah mulai khawatir, takut menghadapi virus corona. Sementara tuntutan dalam hidup kita adalah terus bekerja, harus bekerja, mencari nafkah untuk mencukupkan kebutuhan kehidupan istri dan anak-anak. Ibu tetap harus bekerja di kebun, beraktivitas hari-hari. Sementara di sisi lain kita mulai sedikit khawatir dengan virus corona ini, karena sudah ada yang positif. Kita nggak tahu penyebarannya sudah sampai di mana. Lalu apakah kita tidak mau bekerja? Apakah kita tidak mau lagi beribadah di rumah? Kita kurung diri saja di rumah, akhirnya menjadi stres. Saya kurang lebih 1 bulan ini jadi orang kayak bingung juga, mau bikin apa? Akhirnya lari ke dunia medsos. Lagu-lagu yang saya ciptakan pada tahun 1999 sampai tahun 2000, sampai tahun 2001 saya coba pelan-pelan sekarang rekam dan saya masukkan di YouTube. Berusaha untuk mencari, membuat suatu kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Jangan tinggal diam, putus asa, takut, bingung mau bikin apa. Tetaplah terus bekerja dengan beriman bahwa Tuhan mampu meluputkan kita, Tuhan mampu menjaga kita. Katakan amin. Kita tidak bisa menghadapi virus corona dengan kekuatan kita sendiri. Siapakah engkau dan saya? Manusia yang paling rentan terpapar dengan virus corona. Sedangkan mereka yang memiliki alat pelindung diri dari pihak medis, dokter dan perawat, mereka pun akhirnya terpapar dengan virus corona. Dan tidak sedikit dari para medis itu juga akhirnya meregang nyawa, mengalami kematian. Oleh karena apa? Virus corona. Jadi virus corona tidak memandang bulu siapapun dia, termasuk pejabat, termasuk dokter, termasuk para perawat, termasuk pengusaha, orang kaya, orang miskin, public figur, masyarakat jelata, dia gembala pendeta sekalipun yang diurapi oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengizinkan terpapar dengan virus corona, tidak ada satu pun yang dapat menghindarkan diri. Jadi kita mengimani apapun yang sudah terjadi, siapapun yang terpapar dengan virus corona, dengarkan baik, semua tidak pernah terlepas dari pemantauan Tuhan. Semua ada di dalam pandangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan sementara berkarya bagi kita. Kota Nabire sementara dilawan oleh Tuhan. Mungkin pandangan kita, aduh, masa Tuhan lawan kita dengan virus corona? Tapi dengarkan baik, dengan virus corona, orang akan mulai belajar untuk merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Belajar untuk takut, belajar untuk berpengharapan kepada Allah, belajar untuk mengandalkan Tuhan. Karena musuh dan lawan kita saat ini tidak dapat dilihat dengan mata. Niat kita baik bersalaman dengan orang, niat kita baik berjumpa dengan orang, tapi kita tidak tahu kalau virus corona sudah terpapar pada mereka, lalu kita terpapar juga.
Sekarang apa jaminannya bagi kita? Mau ke sana kemari kita serba berawas-awas. Ya. Sekarang ada komik yang muncul di medsos. Suami baru pulang dari pasar, baru buka pintu bersih, langsung istrinya dan anaknya dorong dia keluar, disempot-sempotkan. Takut hanya karena bersih biasa. Ini virus corona benar-benar menjadi musuh kita bersama. Walaupun dalam iman kita berkata, ini semua seizin Tuhan, tetapi musuh yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan dalam diri kita adalah semakin berserah kepada Tuhan. Lalu apa yang akan kita buat? Solusinya bagi kita sekarang. Solusi bagi semua jemaat khusus ajaib, GPSD khusus ajaib yang ada di Kini, bahkan yang ada di seluruh tanah Papua dan Papua Barat. Ada solusinya yang akan saya bagikan kepada kita. Bagaimana caranya supaya di tengah-tengah wabah virus corona yang sementara merajalela ini, sementara kita ada juga di pertengahan diri, ada juga di dalam dunia ini, kita boleh dilindungi, kita boleh terhindarkan, dan kita boleh terpelihara oleh Tuhan. Kita lihat ayat yang pertama pada ayat 12. Solusi bagi orang percaya di dalam menghadapi terjangan dari virus corona di dalam dunia. Tidak usah ambil langkah yang lain selain mengikuti petunjuk Tuhan dan mengikuti petunjuk dari pemerintah kita. Tidak usah buat kebijakan-kebijakan lain berdasarkan hikmat kita manusia. Kita terbatas. Tapi tunduklah pada otoritas firman dan terima himbauan dari pemerintah dan lakukan dengan sepenuh hati. Solusi yang terbaik kita akan lihat dari sisi firman Allah ayat 12 bagian A katakan begini. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Garis bawahi kata berlindung. Solusi yang pertama berdasarkan firman Tuhan yang dibukakan bagi kita, yang disampaikan bagi semua orang percaya adalah, hai semua orang yang percaya kepada Tuhan, hai semua orang yang bertuhankan Tuhan yang hidup, hai semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, dengarkan baik, jemaat Tuhan dan hamba Tuhan, dengarkan baik. Tuhan memberikan solusi di tengah-tengah pergumulan yang menakutkan ini, yang tidak hanya dialami oleh jemaat Adventist ajaib yang ada di Kini, tetapi seluruh makhluk dan seluruh dunia. Pertama, dengarkan baik, Tuhan kehendaki adalah berlindunglah kepada Tuhan. Berlindunglah kepada Tuhan. Kata berlindung dalam bahasa aslinya itu adalah berbicara tentang kasar. Nah, pengertian dari kata kasar saya kembalikan kepada kata berlindung dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjelaskan adalah berlindung adalah menempatkan dirinya di bawah, bukan di atas ya. Menempatkan dirinya di bawah artinya tidak kelihatan lagi, artinya dia bersembunyi, artinya dia bernaung pada sesuatu tempat. Jadi kata berlindung di sini adalah engkau dan saya menempatkan diri kita di bawah atau di balik atau di belakang. Supaya apa? Supaya tidak terlihat dan tidak terkena. Pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berkiblat juga dalam bahasa asli, yaitu dalam bahasa Ibrani kasa, adalah kita menempatkan diri kita di bawah, di balik atau di belakang, supaya tidak terlihat dan supaya tidak terkena dengan sesuatu yang menjadi alasan bagi kita untuk berlindung. Apa maksud dari pengertian kata ini? Tuhan minta bagi kita yang takut, bagi kita yang khawatir, bagi kita yang tidak mampu menghadapi terjangan dari virus corona ini, dengan penuh kesadaran, dengan penuh pasrah, dengan penuh percaya. Kalau dalam kamus, dalam King James Version menggunakan kata trust atau percaya, tetapi pengertian yang paling dekat dari bahasa asli, Tuhan menghendaki kita menempatkan diri kita di bawah naungan kasih Allah. Artinya adalah dengan penuh rasa hormat, ada rasa pasrah, berserah dan percaya kepada Tuhan. Jadi indikasinya apa? Tuhan menghendaki kita punya upaya dan usaha untuk datang kepada Tuhan. Maka sangat ironis kalau orang-orang yang ada dalam dunia ini benar-benar tahu bahwa virus corona itu mematikan dan menakutkan, lalu dia tidak berlindung kepada Tuhan, berarti dia mengandalkan kekuatannya, dan sesuatu dikerjakan dengan kekuatan hikmat manusia pada akhirnya akan mengalami
mengalami kefatalan. Hanya mereka yang berlindung pada Tuhan yang pasti selamat, yang pasti ditolong oleh Allah. Tuhan yang tidak kelihatan, tapi Dia punya kuasa besar menjaga kehidupan kita. Katakan amin. Ya. Kata berlindung itu indikasinya ada makna usaha. Jadi kita berusaha untuk menempatkan diri kita di bawah naungan kasih Kristus. Cari perlindungan itu. Sekarang kita mau bersembunyi di mana? Kita nggak tahu rumah kita itu apakah sudah bersih dari virus corona. Maka sekarang ada gerakan-gerakan dari pemerintah, dari yayasan-yayasan, dari lembaga-lembaga, dari LSM untuk menyemprotkan desinfektan di setiap tempat-tempat umum, termasuk gereja kita pada hari Sabtu kemarin ada penyemprotan juga di sini. Ya, mau kemana kita berlari dan bersembunyi sekarang? Sementara prediksi dari Bapak Presiden Jokowi bahwa nanti akan meredah virus corona ini atasi yang baik itu nanti akhir tahun, bukan main, berapa bulan lagi. Karena memang ternyata faktanya orang ODP ya, itu semakin bertambah jumlahnya. Dan untuk di Asia, Indonesia adalah jumlah yang paling terbanyak dibandingkan negara-negara lain. Mau bersembunyi kemana? Mau bersembunyi rumah sakit, sementara rumah sakit menolak pasien-pasien baru. Takut nanti juga mereka terkena dengan virus corona. Tempat yang kita harap bisa terjadi pemulihan bagi orang sakit justru tempat yang menakutkan sekarang. Betul tak? Takut kita ke rumah sakit ini jangan-jangan. Nah, solusinya adalah bagi kita. Mari bawa diri kita dengan berpasrah, dengan menyadari diri bahwa kita membutuhkan Tuhan, berserah dan percaya kepada Dia. Kita berlindung kepada Tuhan. Kita berlindung kepada Dia. Dasarnya apa? Ya, taklukkan segala ego kita, taklukkan rasa sombong kita, taklukkan rasa percaya diri yang berlebihan, taklukkan segala keinginan-keinginan yang bersifat keinginan daging, taklukkan rasa ketidakpatuhan kita kepada perintah Tuhan, taklukkan rasa tidak taat kita kepada aturan pemerintah, taklukkan dulu itu. Kayak kita besarkan kita keturunan bangsawan kan, kita merasa kuat dan siap, taklukkan dulu rasa kesombongan itu. Lalu kita datang kepada Tuhan untuk berserah. Tuhan, saya membutuhkan aturan. Berlindung sajalah kepada Tuhan. Kemanakah kita berlari ketika menghadapi pergumulan? Orang percaya tahu persis jawabannya, hanyalah dengan berlindung kepada Tuhan. Amin. Berlindung. Indikasi dari kata ini adalah harus ada upaya dan usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, di beberapa negara yang ada di Amerika, negara-negara bagian, mereka sampai bersujud di jalan. Hanya ketakutan yang begitu melanda mereka melihat bergelimpangan orang percaya Tuhan mati oleh karena virus corona. Sampai ribuan dan tidak sedikit di antara mereka. Sehingga ada viral di Facebook, anaknya keluar dari rumah berteriak memanggil mamanya, kakaknya menangis. Dia bilang mama sudah ada di langit. Jadi anaknya berteriak panggil mama. Karena semenjak dia terdaftar sebagai positif corona, masuk rumah sakit beberapa hari, meninggal, tidak kembali ke rumah, langsung diantarkan ke pemakaman. Dan tempat pemakaman yang dimakamkan hanya segelintir orang, tidak boleh dihadiri oleh orang banyak. Begitu menakutkan. Virus corona tidak hanya merebut nyawa, tetapi dia membuat itu benar-benar setiap orang menjadi patah hati karena tidak dapat melepaskan kepergian orang yang dikasihi dengan sebagaimana yang sudah biasa dilakukan. Apalagi dengan budaya kita orang Toraja, begitu menyakitkan hati yang biasanya kita tahan dulu beberapa malam supaya kita beribadah mendapatkan penghiburan. Tapi ketika meninggal, hari itu dari rumah sakit diantarkan ke kamar mayat, dari kamar mayat langsung di-drop ke tempat pemakaman. Dan orang-orang yang punya APD saja yang bisa memakamkan mereka. Berdoa
terbatas. Menjaga supaya tidak ada penyebaran. Berlindunglah terus kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Pemerintah kita melindungi. Pemerintah kampung kita, pemerintah distrik kita, pemerintah kabupaten kita, TNI Polri pun tidak bisa melindungi kita. BPBD tidak bisa melindungi kita. Tim khusus untuk menghadapi penyebaran COVID-19 tidak bisa melindungi kita. Suami tidak bisa melindungi, istri tidak bisa melindungi, kita pun orang tua tidak bisa melindungi anak-anak kita. Hanya Tuhan yang mampu melindungi kita dari virus corona yang begitu mengkhawatirkan dunia. Oleh sebab itu, berlindunglah. Indikasinya adalah datanglah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Harus ada upaya dan usaha. Maka saya mengharapkan jemaat Tuhan jangan menyanyiakan waktu hari Minggu dengan mengisi kegiatan-kegiatan lain. Beribadahlah sebagai tanda kita sujud dan bersyukur kepada Allah karena perlindungannya terus menjadi bagian dalam hidup kita. Jangan nanti setelah kita terbayang di tempat tidur yang sangat mahal, sementara tempat tidur berganti-gantian orang ada di situ, dan itu tempat tidur yang sangat mahal, itulah tempat tidur di rumah sakit. Karena kita harus mengeluarkan biaya yang besar. Jangan sampai di situ baru kita mulai mengingat Tuhan. Tapi selama kita masih kuat dan sehat, carilah pertolongan daripada dan berlindunglah kepadanya. Ini pesan firman Tuhan bagi kita. Setelah kita berlindung kepada Tuhan, poin yang kedua, ayat yang ke-12 bagian B. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama. Ingat, cinta kita kepada Tuhan tidak akan mungkin Tuhan sia-siakan, tidak akan mungkin bertepuk tangan sebelah. Tapi ketika cinta Tuhan dilimpahkan bagi kita, ada kemungkinan manusia tidak menerima cinta daripada Allah. Tetapi ketika kita sudah menerima cinta, kita memberi cinta kita, kita mengekspos cinta kita, kita mengeksplorasi cinta kita dengan suatu manifestasi perbuatan kita kepada Tuhan dengan yang baik, tidak akan pernah bertepuk tangan sebelah. Tuhan pasti akan merespon itu karena sudah lahir dari diri kita untuk berlindung kepada Allah, mencari Tuhan, berserah kepada Dia. Tuhan pasti akan merespon itu dengan datang untuk menaungi kita. Kalau kita berkata di sini, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Ya, respon yang pertama kita manusia, orang percaya adalah berlindung. Ada usaha kita untuk mencari Tuhan, untuk menempatkan diri kita di dalam kuasa kasih Kristus, di bawah naungan kaki salib Kristus, di dalam perlindungan firman-Nya. Tuhan melihat, Tuhan merespon perlindungan harapan kita itu dengan datang memberikan naungan daripada Kristus itu sendiri. Tuhan akan menaungi kita. Barang siapa yang memberikan dirinya untuk berlindung kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menaungi mereka. Katakan amin. Tuhan menaungi kita. Kata menaungi dalam bahasa aslinya sakak, itu artinya memegari kita. Dia menutupi kita, dia membela kita, dan dia mempertahankan kita. Ya. Wah, betapa hebat jaminannya Tuhan bagi orang yang percaya berlindung kepadanya. Dia akan dinaungi oleh Tuhan, dia akan dipagari oleh Tuhan, dia akan ditutupi oleh Tuhan. Tuhan akan membela mereka, dan Tuhan akan mempertahankan setiap umat-umatnya yang datang berlindung kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya, Tuhan menaungi kita dengan apa? Tuhan menaungi orang percaya dengan apa? Ada dua simbol yang dipakai oleh Tuhan tentang kata menaungi. Yang pertama dalam Rut pasal 2 ayat 12 dan Mazmur pasal 36 ayat 8. Tuhan menaungi kita dengan sayapnya. Sayapnya itu berbicara tentang apa? Lalu jangan kita mulai berpikir dengan logika kita manusia, berarti Tuhan punya sayap. Ya. Kalau Tuhan punya sayap, berarti Tuhan punya ekor. Kalau Tuhan punya sayap, berarti bukan cuma satu, ada dua sayapnya Tuhan. Berarti kita bersembunyi di bawah bulu-bulu sayapnya Tuhan. Oh no, itu pengertian anak sekolah minggu.
Tapi pengertian kata sayap diibaratkan dengan burung Raja Wali atau burung nazar itu. Sayap itu berbicara tentang kekuatan dan kehebatan Allah. Tuhan menaungi kita dengan sayapnya, artinya Tuhan menaungi kita dengan kekuatannya, dengan kehebatannya, dengan keperkasaannya. Sayap itu berbicara tentang kekuatan, kehebatan, dan keperkasaan daripada Allah. Tidak salah kita berlindung kepada Tuhan, karena sayap itu memberikan gambaran yang kuat, hebat, dan sangat berkuasa. Sebab Dia pencipta alam semesta ini, Dia pencipta langit dan bumi ini. Bahkan Dia sendiri yang tahu tentang virus corona. Dia tahu kelemahan virus corona. Dia izinkan virus corona ada untuk menerpa dunia, untuk membuat orang bertekuk lutut, bersujud dan berlutut di hadapan Tuhan. Saya bisa membayangkan di bulan dunia lain sementara menangis, bersujud di jalan, kemungkinan besar ada antara mereka yang tidak pernah bersujud di hadapan Allah. Tetapi ketika melihat kenyataan sementara tentang virus corona, mereka bersujud di hadapan Tuhan di tengah-tengah jam. Tidak takut, tidak lagi malu, tidak rasa lagi risih. Dia tahu benar hanya Tuhan yang menjadi penolongnya. Ingat, ketika kita berlindung kepada Tuhan, ada kekuatan, ada roh keperkasaan kehebatan Allah yang menaungi kita. Amin. Haleluya. Kemudian simbol yang kedua yang dipakai dalam Yesaya menuliskan begini, pasal 40 ayat 2, bahwa Dia akan menaungi orang-orangnya itu dengan naungan tangannya. Tidak hanya berbicara saya, tapi kita juga mengutip sebuah kata tentang tangan. Tuhan akan menaungi dengan tangannya orang-orang yang berlindung kepadanya. Tangan itu berbicara tentang apa? Itu berkat, kekuatan, dan kuasa otoritas daripada Allah diberikan kepada mereka yang berlindung kepada Tuhan. Ada kuasa dan otoritas yang Tuhan beri kepada kita. Ada berkat-berkat serta berkat jasmani mengalir bagi kita. Bukankah dengan adanya virus corona, ada beberapa kota, ada beberapa negara yang men-lockdown, mengunci mati, tidak boleh ada aktivitas. Ya. Sekarang ada PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, tidak boleh ada aktivitas. Toko Jayapura beberapa hari lalu sudah diultimatum, tidak boleh ada toko yang terbuka, tidak boleh ada warung makan terbuka, tidak boleh ojek ada penumpang. Lalu kalau demikian, bagaimana dengan mereka punya kehidupan? Maka ekonomi akan menjadi surut, menjadi vakum. Lalu maka dengan apa menjadi terjadi? Ternyata jaminan Tuhan bagi orang yang berlindung kepada Dia, tangannya menjadi naungan Tuhan. Tangan itu adalah sumber berkat Allah, mengalir memberkati setiap orang-orang percaya kepada Dia. Seberapa bisa kita buat di sekitar kita, Tuhan tahu benar kebutuhan kita. Dia mungkin akan kirim orang bagi kita yang beternak, bagi kita yang berkebun, bagi kita yang bekerja. Dengarkan baik, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memberkati orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Amin. Tidak pernah kehabisan cara, dan Tuhan tidak pernah menutup mata ketika Anda bersujud dan berseru, menangis di hadapan Allah. Tuhan pasti membuka matanya dan Dia akan memberkati kau dengan segala cara yang Dia miliki. Dia sumber hikmat dan Dia tidak pernah kehabisan akal, sebab akal itu bersumber dari Dia. Mula pemikiran Tuhan jauh berbeda dengan pikiran manusia. Tuhan menaungi kita, memagari kita, melindungi kita, menutupi kita, mempertahankan kita dengan sayap dan tangannya. Sayap itu berbicara tentang kekuatan, kehebatan, dan keperkasaan. Dan juga dengan tangan berbicara tentang berkat, otoritas, dan kuasa Tuhan berikan kepada kita. Maka dengan setiap pagi ketika kita berdoa, meminta pertolongan pembelaan Tuhan nyata bagi kami, supaya tidak terpapar dengan virus corona. Imani setiap perkataan itu. Ada kuasa, otoritas dalam mulut kita untuk berseru kepada Allah. Tuhan akan bekerja dan memberkati kita semua. Oleh sebab itu, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, jemaat-jemaat, dengarkan baik, berlindunglah kepada Allah, dan engkau akan mendapatkan naungan daripada Tuhan. Setelah engkau bernaung dan berlindung di hadapan Allah, di dalam naungan kasih Kristus Tuhan, ada jaminan dari firman Allah. Apa jaminannya itu? Yang pertama dalam pembacaan kita ayat 12 sampai 13. Yang pertama, Anda akan bersuka cita di luar rumah kita, di luar di mana kita tinggal berada, di wilayah dan kota, bahkan negara lain. Mereka di sana bersedih, mereka di sana takut dan khawatir, mereka menjadi kecewa karena ada orang-orang yang mereka kasih dipanggil oleh Tuhan. Tapi dengarkan baik, mereka yang berlindung dan
mendapatkan naungan daripada Allah, mereka akan senantiasa bersukacita dan bersorak-sorai atas kemenangan dan pertolongan daripada Allah yang menjadi bagian dalam hidupnya. Bukan hanya itu saja, ada berkat Tuhan yang mengalir menjawab setiap kebutuhan kita. Karena ayat 13 berkata, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Dan yang terakhir, berkat dari setelah kita berlindung, berupaya untuk datang kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan, dan kita dinaungi oleh sayap dengan tangan Tuhan, kita akan bersukacita dan bersorak-sorai. Berkat Tuhan mengalir menjawab setiap kebutuhan kita. Dan yang ketiga, anugerah Allah menjadi perisai yang sempurna atas hidup kita sekalian. Ya. Oleh sebab itu kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di kota Nabire, jemaat GPSD Yesus Ajaib Kimi, dengarkan baik. Setiap ada kegiatan ibadah hari ini, jangan sia-siakan waktu itu. Beribadahlah di rumah, kumpulkan keluarga kita di ruangan yang lebih luas, lalu kita bersama-sama beribadah. Ya, karena itu adalah satu ciri khas di mana kita benar-benar berserah, meminta perlindungan daripada Tuhan. Ya. Maka dengan demikian percayalah, cinta kita kepada Tuhan tidak akan mungkin bertepuk tangan sebelah. Dia pasti akan menjawab dan merespon cinta itu dengan menaungi kita dengan kasih. Maka Tuhan akan menghadirkan ada damai sejahtera sukacita dan sorak-sorai. Tuhan mengalirkan berkat yang mengalir ke kita, minimal berkecukupan. Ya. Kemudian yang ketiga, ada anugerah Allah yang menjadi perisai dan pelindung bagi kita. Biarlah kiranya pesan firman Tuhan ini menjadi pedoman dan kekuatan bagi kita untuk tetap terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, dan kita berseru kepada Tuhan. Doa syafaat saya serahkan kepada Ibu Rohani, kepada Ibu Selvi, saya persilakan. Terima kasih Tuhan pada saat yang hari ini kami telah diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ketika kami berada di dalam Engkau, kasih karunia-Mu akan tambahkan dari seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan hari ini bagi kami untuk bisa sehat, bisa bernafas, dan bisa menyempatkan diri duduk di dalam hadirat Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya oleh perkataan-perkataan Tuhan yang hidup memberikan semangat bagi kami, membangkitkan iman kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kami berlindung di dalam Engkau, ada sukacita yang besar yang Tuhan kerjakan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena pada firman ini dalam hati kami menjadi pedoman bagi kami. Kami